Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, senyum ceria, akhlak mulia, masuk surga. Oke, yes. Anak-anakku, semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, sehingga pada hari ini kita semua dapat beraktivitas dan kalian bisa mengikuti pembelajaran Buddhis pada hari ini. Seperti biasa, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama sambil mengangkat kedua tangan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, dipersiapkan pembelajarannya ya. Kali ini kita akan belajar indahnya saling menghargai. Anak-anak masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita belajar cita-citaku menjadi anak soleh. Subtemanya jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini materinya tetap sama. Cita-citaku menjadi anak soleh, akan tetapi submaterinya adalah indahnya saling menghargai. Simak pembelajaran dari Bunis G. Menghargai berarti menghormati, mengindahkan dan memandang penting kepada orang lain. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan dapat dihindarkan. Anak-anak, Allah menciptakan manusia berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tubuhnya tinggi, ada yang ukuran tubuhnya pendek, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Jadi Allah itu menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk dan warna. Kemudian dalam kehidupan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Kita hidup di bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pun terdiri atas berbagai suku, agama, dan adat istiadat. Meskipun seperti itu anak-anak, sikap kita bagaimana? Sikap kita tetap harus saling menghargai. Apapun bentuknya. Misalkan teman kita kebetulan kulitnya putih, yang satu lagi kulitnya hitam, yang satu bentuk tubuhnya tinggi, yang satu pendek. Tidak usah diolok-olok, tidak usah dihina. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tetap saling menghargai agar apa? Terjadi kehidupan yang rukun. Coba dilihat gambar bubur yang ada di atas itu. Ada 4 orang anak saling menghargai, hidup rukun. Meskipun berbeda, itu ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, tidak pandang. Kenapa? Karena anak-anak di hadapan Allah itu tidak dilihat cantik, rupanya ganteng, rupanya kaya, hartanya, tetapi yang dilihat oleh Allah apa? Keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sama, semua makhluknya Allah ini sama. Yang membedakan apa? Keimanan dan ketakwaan. Maka dari itu kita harus saling menghargai antara satu sama yang lain. Paham nggih? Kita lanjut. Nah, contoh sikap saling menghargai orang lain itu 1. Menghargai
pendirian orang lain. Di sini Bu Guru mencontohkan tentang ibadah sholat subuh. Ibadah sholat subuh itu ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukan doa kunut. Di situ dikasih Bu Guru 2 gambar. Satu, beribadah dengan mengangkat tangan, yaitu membaca doa kunut. Yang satunya beribadah tidak usah mengangkat tangan, tidak membaca doa kunut. Nah, kalau sampean menyaksikan semacam ini, tidak usah dipermasalahkan, tidak usah diolok-olok. Kita harus tetap saling menghargai. Tidak ada yang salah. Baik orang yang beribadah membaca doa kunut maupun tidak ada yang salah. Tetap sholatnya sah. Yang salah itu yang bagaimana? Yang salah itu yang tidak mau beribadah. Jadi tidak usah diperpanjang, tidak usah dipermasalahkan. Kita harus tetap saling menghargai. Paham nggih? Lanjut. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Di Indonesia ini anak-anak tidak hanya beragama Islam, tetapi selain agama Islam ada agama Protestan, ada agama Katolik, ada agama Hindu, Buddha, dan yang terakhir adalah agama Konghucu. Dari keenam agama ini, bagaimana sikap kita? Ya tetap kita harus saling menghargai agama orang lain atau keyakinan orang lain. Misalkan sampean bertetangga dengan orang yang agamanya non-muslim, apa itu orang Kristen atau orang Konghucu, bagaimana sikap kita? Tetap saling menghargai. Asalkan apa? Mereka tidak mencampur adukan keyakinan kita, tidak memaksa kehendak mengajak kita untuk menganut agamanya. Kalau sudah seperti itu, memang harus langsung ditolak. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, yo agamamu, agamaku, yo agamaku. Tidak boleh dicampur adukan. Kalau tentang masalah keyakinan, misalkan sampean diajak kompromi tentang keyakinan, artinya tentang ibadah, maka langsung saja ditolak. Tidak apa-apa, wajib ditolak. Kenapa? Karena kita tidak boleh mencampur adukan keyakinan. Tetap pendirian dengan keyakinan kita masing-masing. Akan tetapi kita disuruh untuk menghargai agamanya orang lain. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah menghargai pendapat orang lain. Misalnya dalam hal berdiskusi. Setiap perbedaan pendapat harus diambil jalan tengahnya untuk mencari pendapat yang terbaik, yaitu dengan musyawarah mufakat agar tidak ada perpecahan dan permusuhan. Satu misal, di kelas ada persoalan. Bagaimana caranya biar tidak terjadi perpecahan dan permusuhan? Diadakan musyawarah, mengambil jalan tengah untuk mencari mufakat kebaikan. Biar tidak ada perpecahan dan permusuhan di antara teman. Paham ya anak-anak ya? Jadi hari ini kesimpulan materinya kita harus saling menghargai pendapat antara orang lain. Hargailah orang lain kalau kamu ingin dihargai. Maka dari itu kalian semua dengan siapapun kalian harus tetap saling menghargai. Biar apa? Kalau kita saling menghargai antara satu dengan yang lain, tidak akan terjadi perpecahan dan permusuhan. Akan tetapi akan terjalin kerukunan. Hidup rukun itu sangat enak anak-anak daripada kita hidup permusuhan. Kalau hidup rukun rasanya damai, indah, tentram. Nah, anak-anak,
Hanya inilah materi yang bisa Bu Guru sampaikan tentang indahnya saling menghargai. Untuk hari ini tidak ada tugas dari Bu Guru, cukup materi indahnya saling menghargai ini kalian pelajari, mudah-mudahan kalian paham. Nah, anak-anak karena materi sudah diberikan Bu Guru sudah menjelaskan, maka sekarang giliran Bu Guru pamit. Kita sudah selesai pembelajarannya ya. Sebelum Bu Guru akhiri, terlebih dahulu kita baca doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi faradudhu ilayya inda hajati fala tansanihi ya rabbal alamin. Anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Materi pembelajaran hari ini kita sambung minggu depan. Jaga kesehatan baik-baik ya. Tetap semangat. Jumpa lagi dengan Bu Nis minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.